إلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kuasa atas jin dan hewan, begitu juga dengan kekayaan yang dimiliki. Beliau juga memiliki kerajaan yang tak ada bandingannya. Namun tahukah Anda jika kekuasaan Nabi Sulaiman sempat dicabut? Mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu apa yang dilakukan Nabi Sulaiman untuk kembali ke posisinya semula? Kisah dicabutnya kekuasaan Nabi Sulaiman diabadikan dalam kitab Badai al-Zuhur fi Wakai al-Duhur karya Muhammad bin Ahmad al-Hanafi. Suatu kali Nabi Sulaiman bersama pasukannya berperang melawan kerajaan Yunani. Beliau pun memenangkan peperangan itu. Di antara tawanan perang dari Yunani itu terdapat seorang gadis rupawan yang memikat hati Nabi Sulaiman. Beliau pun mempersunting gadis tersebut. Suatu hari terlihat gadis itu tak baik-baik saja. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apa yang sedang kau pikirkan wahai istriku?" Ternyata sang istri teringat ayahnya yang sudah tiada. Oleh karena itu dia, gadis, meminta suaminya, Nabi Sulaiman, menyuruh jin untuk membuatkan patung yang mirip dengan ayahnya. Hal itu dimaksudkan agar kesedihan sang istri hilang. Karena kasih sayang terhadap istrinya, Nabi Sulaiman mengabulkan permintaan itu. Nabi Sulaiman memberi perintah kepada jin Ifrit yang bernama Sakar al-Marid untuk membuat patung, dan jin itu pun melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sepeninggal Nabi Sulaiman dan tentaranya, istrinya dan para tawanan wanita lainnya pun menyembah patung itu. Hal ini berlangsung selama 40 hari. Nabi Sulaiman tak mengetahui hal tersebut. Namun wakil kerajaan Nabi Sulaiman mengetahuinya yang bernama Ashif bin Berhaya. Dia, Ashif bin Berhaya, ini juga sering memberikan nasihat kepada Bani Israel. Jika ia menyebutkan nama-nama Nabi dan nasihatnya, ia memujinya. Namun lain halnya jika menyebut nama Nabi Sulaiman, tak ada pujian untuk beliau. Hal ini pun terasa janggal bagi Nabi Sulaiman. Seusai memberi nasihat, Nabi Sulaiman menghampiri Ashif bin Berhaya. Beliau bertanya, "Kenapa kamu tak menyebutkanku bersama deretan orang-orang yang kau sebutkan tadi?" Lalu Ashif bin Berhaya menjawab, "Bagaimana mungkin aku menyebutkanmu bersama mereka? Karena di rumahmu sendiri ada patung yang disembah selama 40 hari. Kamu buat patung itu dengan perintah kepada jin Sakar al-Marid, hanya untuk memenuhi permintaan seorang wanita." Mengetahui hal itu, Nabi Sulaiman lalu memberi perintah kepada pasukannya untuk menghancurkan patung tersebut. Gadis yang dinikahinya pun dihukum atas kesalahannya. Kemudian Nabi Sulaiman masuk ke dalam ruang ibadahnya. Beliau menangisi kehilafannya. Karena kesalahan yang dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Nabi Sulaiman dengan melepaskan kekuasaannya. Hal itu berlangsung sama persis dengan waktu penyembahan berhala, yaitu 40 hari. Hal ini membuat Nabi Sulaiman bertaubat karena menggunakan kekuatan jin bukan untuk tujuan dakwah. Selama 40 hari itu beliau menjadi nelayan untuk mendapatkan makan di lautan. Namun masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Juga di dalam kitab Tafsir Al-Wajiz disebutkan, bahwa kerajaan Nabi Sulaiman juga pernah dirampas oleh jin. Hal ini karena ia menikahi seorang wanita yang menyembah berhala. Kendali atas kerajaan Nabi Sulaiman terdapat di sebuah cincin. Cincin itu pernah jatuh ke tangan jin yang menyerupai beliau. Nabi Sulaiman pun muncul dan melihat telah ada yang duduk di singgasananya. Nabi Sulaiman mengatakan dialah Nabi Sulaiman yang benar. Namun orang-orang tidak percaya. Pada akhirnya beliau bisa mendapatkan singgasananya kembali dengan merebut cincinnya. Nah sahabat beriman, itulah kisah tentang kekuasaan Nabi Sulaiman yang pernah dicabut. Hal ini disebabkan oleh seorang wanita yang tak lain adalah istrinya sendiri. Tak hanya itu, kerajaannya juga pernah dirampas oleh jin yang sengaja menyerupai beliau. Tentu saja semua hal itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.